Serangan Mataram terhadap perguruan Nagaraga di lereng utara Gunung Lawu terpantau petinggi pasukan Madiun. Temenggung yang berwilayah di sisi barat Begawan, ia harus menentukan sikap pasca ditaklukkannya dan dikuasainya perguruan Nagaraga oleh Mataram. Perguruan yang telah dibinanya sebagai panjatan penyerangan sekaligus tangkis pertahanan dalam menyikapi Mataram. Kebijakan Panembahan Madiun Sang Adipati adalah tidak melakukan konflik pasukan secara terbuka dengan Mataram. Sambil memperkuat aliansi dan mempersiapkan diri, Panembahan Madiun tetap mengedepankan perundingan dengan dukungan para sesepuh dan para wali. Ia juga percaya Sutawijaya yang kini Panembahan Senopati penguasa Mataram masih akan menghargainya sebagai paman yang memanjakannya dan dipatuhinya, seperti saat pemuda itu masih dalam asuhan Hadiwijoyo. Tapi banyak perwiranya, para tumenggung umumnya berasal dari tlatah timur, bersifat tidak sabar. Mereka ingin segera membebaskan diri dari bayang-bayang kebesaran pajang masa Hadiwijoyo dan apalagi sekarang penerusnya, Mataram yang baru bangkit di bawah Sutawijaya. Salah satunya adalah Tumenggung yang bertugas di sisi barat Ngawan itu. Selain mempersiapkan pertahanan sekaligus panjatan penyerangan, adalah juga tugasnya untuk menebar pengaruh, membuat daerah-daerah depan Mataram berpihak kepada gerakan pembebasan dari timur, mempersempit pengaruh kekuasaan Mataram di bawah Panembahan Senopati. Maka ketika Sang Tumenggung menerima laporan adanya rombongan kecil dari pasukan penyerang tergesa-gesa membawa orang terluka dalam tandu kembali ke Mataram, ia simpulkan orang bertandu itu tentulah petinggi yang sangat berpengaruh. Ia segera bertindak di luar pertimbangan dan kendali adipatinya. Ia perintahkan pasukan berkuda dalam kendalinya membentuk gugus dalam jumlah yang cukup, mengejar dan menghadang rombongan itu dalam operasi rahasia. Tujuannya menahan orang bertandu sebagai barter pembebasan perguruan Nagaraga berikut orang-orangnya dari pendudukan Mataram. Rombongan pembawa tandu Raden Ronggo, meskipun kecil, adalah perwira pilihan yang bertanggung jawab penuh atas keselamatan putra Panembahan Senopati junjungannya yang sedang terluka parah. Di samping itu ada juga para sakti, sahabat dan tokoh kepercayaan Panembahan dan Raden Ronggo sendiri dalam rombongan. Maka pasukan penghadang yang mengaku kerabat perguruan Nagaraga yang baru saja ditumpas bukan lawan yang sepadan. Dalam pertempuran singkat, para penghadang berhasil diporak-porandakan. Pimpinannya ditangkap hidup-hidup dibawa ke Mataram sebagai tawanan.
Setelah pemakaman Raden Ronggo diselenggarakan dengan upacara penghormatan penuh kepada Senopati Perang sekaligus putra Raja Kesultanan, Panembahan Senopati segera bersidang bersama Patih Mondoroko dan petinggi-petinggi Mataram membahas dan untuk selanjutnya mengorek keterangan pimpinan dan perwira prajurit-prajurit Madiun yang tertangkap. Melanjutkan kisahnya tentang para penghadang yang ditangkap. Laporan perwira pemimpin evakuasi Raden Ronggo adalah sebagai berikut. Mereka dihadang oleh puluhan orang berkuda mengaku kerabat perguruan Nagaraga, menanyakan siapa yang ditandu dan meminta agar diserahkan. Atas pertanyaan perguruan atau padepokan mana punya pasukan berkuda, mereka tidak menjawab. Maka pertempuran pun pecah. Pertempuran juga memakan beberapa korban luka di pihak mereka. Rombongan penghadang berhasil diporak-porandakan, sebagian besar tewas. Pemimpinnya pun berhasil dilumpuhkan, ditangkap bersama yang luka-luka. Ada 1-2 yang melarikan diri. Hasil permintaan keterangan dari mereka yang tertangkap sebagai berikut. Mereka adalah prajurit Madiun bertugas di wilayah Barat Bengawan. Mereka bergerak atas perintah dan rencana yang dibuat panglima mereka. Mereka diminta untuk menyamarkan diri. Mereka tidak tahu apakah penyergapan itu diketahui atau atas perintah Panembahan Madiun sang adipati. Kesimpulan Panembahan Senopati sebagai berikut. Ketegangan hubungan Mataram Madiun semakin tinggi. Ada petinggi Madiun terlibat dalam usaha pembunuhan terhadap raja, memerintahkan menyerang pasukan Mataram yang bertugas resmi. Upaya mempengaruhi daerah-daerah depan Mataram sekaligus menggalang perlawanan telah dilakukan, termasuk menyiapkan jalur penyerangan dari Madiun ke Mataram. Semua itu masih harus diyakini. Apakah Pamanda Panembahan Madiun mengetahuinya atau memerintahkannya secara pribadi? Panembahan Senopati akan menemui Adipati Madiun selaku keponakan mengunjungi pamannya. Sesungguhnya lah gerakan menyiapkan perlawanan dengan kekuatan terhadap Mataram dipicu ketegangan hubungannya dengan Madiun semakin luas, dilakukan oleh berbagai pihak yang mempunyai kepentingan sendiri, baik pribadi maupun terah, bahkan golongan perguruan, baik dari kalangan dalam maupun luar istana kadipaten. Gerakan-gerakan yang bermotivasi sama muncul pula dari unsur-unsur di Mataram. Perwira dan senopati yang ingin membuat nama dan prestasi di depan Panembahan Senopati bercampur dengan mereka yang ingin memuluskan ambisi Madiun di Mataram. Isu asal-usul Sutowijoyo yang cuma anak angkat Hadiwijoyo yang tidak jelas terahnya dihembuskan kembali. Gerakan-gerakan itu mengeklatasi ketegangan dengan ketidakjelasan apakah suatu gerakan adalah mendapat restu atau telah sesuai dengan kebijakan istana ataukah sekedar keinginan sendiri dengan mengatasnamakan istana. Seorang guru kanuragan meminta muridnya yang perwira di Mataram membawa pasukan ke belakang garis perbatasan Madiun menyerang lawan perguruan atas dendam pribadi. Sementara pemerintah yang diterima sang perwira adalah penangkapan gembong perampok di suatu pedukuhan. Tindakan ini berhasil digagalkan Senopati perbatasan yang mencurigai gerakan prajurit ke arah Madiun, mengatasnamakan perintah rahasia Panembahan Senopati di luar pengetahuannya. Sejauh ini, peredam ketegangan adalah Pangeran Benowo Adipati Pajang. Ia menjalankan fungsi mediasi internal keluarga, sebagaimana ia lakukan waktu memediasi ketegangan Mataram dan Istana Pajang. Wilayah kadipatennya pun berada di depan Mataram, menjadi benteng pertama terhadap garis serangan dari timur. Tapi ketika eksaltasi ketegangan dan aktivitas gerakan semakin tinggi, Benowo dalam keadaan sakit. Meskipun ia demikian saktinya dan dikelilingi oleh tabib-tabib istana yang handal, sebagaimana Hadiwijoyo ayahnya, ia tak bisa melawan takdir. Benowo mangkat. Hampir 1 tahun setelah ia dinobatkan menjadi adipati, setelah membantu menyelesaikan sengketa pusaka Pajang. Dalam acara pemakamannya yang dihadiri para kerabat dan hade taulan, Danang Sutowijoyo yang kini Panembahan Senopati berjumpa pamannya, Pangeran Timur yang kini Panembahan Madiun, adipati yang berkuasa bergelar Ronggo Jumeno.
Panembahan Senopati dengan santun menyampaikan permohonan maaf kepada Pamanda Pangeran Timur, ya Panembahan Madiun, bahwa semenjak ia mengikuti Ayahanda Gede Pemanahan sampai ia dikukuhkan sebagai penerus Kesultanan Pajang di Mataram, belum sempat sowan ke Madiun. Menyampaikan bakti sebagai keponakan kepada Pamanda, sekaligus memohon restu dan palilahnya untuk meneruskan cita-cita Ayahanda Hadiwijoyo sebagaimana diamanahkan kepadanya. Panembahan Madiun memaklumi kesibukan putra keponakannya, seraya menyampaikan gerbang istana Madiun senantiasa terbuka untuk menerimanya kapan saja. Dalam suasana perkabungan agak kurang pada tempatnya untuk membicarakan urusan projo. Betapapun hati Panembahan Madiun tiada dapat mengekang perasaannya, mengapa Ananda Panembahan Senopati mengirim Pangeran Singosari memimpin penyergapan di telatah Madiun tanpa uluk salam pada dirinya sebagai adipati yang berkuasa? Apakah Angger sudah tidak lagi melihat atau mengabaikan keberadaanku pamanmu, sekaligus yang diberi kuasa kesultanan atas wilayah itu? Panembahan Senopati dengan taklim memohon ampunan Pamanda Panembahan. Ia menjelaskan tindakan itu merupakan tindakan rahasia atas kelompok yang berupaya membunuh dirinya dengan menyusup ke bilik peraduan raja. Ia juga khawatir ada kelompok dalam istana kadipaten di belakang Pamanda Panembahan yang ikut menggerakkan Nogorogo. Bukankah pasukan berkuda yang menghadang rombongan Cucunda Ronggo yang terluka digerakkan oleh Tumenggung kawasan barat yang mungkin di luar perintah Pamanda Panembahan? Ananda yakin sekali bahwa bagaimanapun sikap Pamanda terhadap alih kekuasaan atas Kesultanan Pajang, kasih sayang Pamanda yang kurasakan selama ini yang senantiasa memanjakanku tidak akan sampai pada tindakan seperti yang dilakukan Nogorogo atasku atau Tumenggung Barat atas Ronggo. Panembahan Madiun adipati yang berkuasa gelar Ronggo Jumeno menghela nafas sedalam-dalamnya. Banyak hal berkembang di luar kuasanya, mengatasnamakan upaya mengembalikan tahta kesultanan kepada trah keturunan Demak Bintoro. Angger Panembahan, cepat-cepatlah kau tengok pamanmu ini di Kadipaten. Bibinda Ratu sangatlah rindu kepadamu. Beberapa pendamping Adipati Madiun yang mengikutinya dalam perhelatan duka cita itu ikut mendengar. Di antaranya berpendapat dengan alasan apapun pertemuan paman keponakan itu tidak boleh terjadi. Betapapun gerakan-gerakan yang berakibat kepada semakin meruncingnya ketegangan Madiun Mataram kian meluas. Para pimpinan Bang Wetan yang ingin merdeka sudah jelas ingin menumpangi sengketa trah yang dihembuskan Panembahan Madiun. Mereka semua membenarkan pendirian dan tuntutan hak Adipati Madiun sebagai sesepuh dan sebagai satu-satunya putra keturunan Raja Demak Sultan Trenggono yang ada atas penerusan tahta Kesultanan Pajang. Tidak hanya kalangan penguasa di Bangwetan, dari kalangan padepokan dan perguruan sejenis Nogorogo pun mulai melakukan upaya sebagai pengembangan kegagalan tindakan yang berakhir dengan didudukinya Nogorogo oleh Mataram. Mereka menyusun persatuan padepokan dan perguruan di mana ketua persatuan memegang kendali atas semua tindakan anggotanya. Para penggagasnya melaporkan ini kepada Panembahan Madiun sebagai upaya sukarela membantunya mewujudkan pemikiran dan pengembalian kekuasaan kesultanan kepada trah Demak. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Demikian kata Panembahan. Itulah gunanya kami mendirikan persatuan. Namun persatuan akan mempunyai pertimbangan sendiri untuk mewujudkan pemikiran Panembahan Madiun. Karena persatuan adalah relawan yang tidak terikat dalam komando atau dukungan apapun dari Kadipaten. Kami bahkan menyumbangkan segala daya upaya demi suksesnya Kanjeng Adipati menduduki tahta yang kini dipegang oleh Sutowijoyo.
Bagaimana kisah ini berlanjut? Silahkan dengarkan acara INK Istana Ngudi Kaweruh setiap hari Senin jam 8 malam hanya di Istana Radio Bojonegoro.